Jangan takut, percaya saja. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda merenungkan tema iman dalam kesesakan. Iman dalam kesesakan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kuasa ketakutan. Kedua, kuasa iman. Ketiga, bagaimana iman harus mengalahkan ketakutan. Iman menggantikan ketakutan. Pertama, kuasa ketakutan. Ada satu uskup namanya Uskup Fulton Sheen. Dia mengatakan, kita ini adalah orang-orang pilihan, chosen people. Tetapi seringkali kita tidak hidup sebagai chosen people, kita hidup sebagai frozen people, orang-orang beku, bukan chosen tetapi frozen. Karena apa kita jadi frozen? Karena kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan seringkali membuat kita jadi sangat lemah, tidak ada semangat, beku, bahkan putus asa. Inilah kuasa ketakutan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita takut? Kenapa Anda takut? Dalam hidup sehari-hari seringkali ada perasaan-perasaan takut yang menyerang kita. Dan seringkali kita juga gak terlalu mengerti. Sebetulnya kenapa sih ada banyak perasaan takut ini? Nah, saat kita merasakan takut, kita perlu melihat. Ada dua faktor setiap kali kita merasa takut. Dalam Injil hari ini kita dengar bagaimana Yesus bilang kepada pejabat di sinagoga, jangan takut. Dan Injil hari ini versi panjangnya juga cerita mengenai seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saat dia menyentuh jubah Yesus, dia sembuh. Tetapi kemudian Yesus tanya, siapa yang sudah menyentuh jubahku? Wanita ini ketakutan dan gemetar. Sebetulnya kenapa kita takut? Kenapa Anda takut? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Kita takut karena ada hal yang sangat berharga dalam hidup kita yang memberi kita sukacita yang terancam, hilang, terancam, terganggu. Jadi setiap kali kita merasa takut, kita harus tanya sama diri kita sendiri. Sebetulnya apa sih yang sedang kita lindungi? Dan apa sih yang mengancam? Supaya kita bisa lihat dengan sangat jelas. Jangan kita hanya dikuasai oleh rasa takut. Kita nggak bisa ngerti kenapa ada rasa takut. Tapi kalau kita bisa melihat apa sebetulnya yang sedang kita lindungi? Apa yang berharga buat kita? Kita jadi bisa bertanya sama diri kita sendiri. Benar gak sih itu adalah hal yang berharga? Jangan-jangan ini cuma perasaan aja yang gak jelas. Kita juga bisa bertanya, sebetulnya ancamannya itu nyata atau enggak? Kita lihat dalam pejabat sinagoga ini, Yairus. Kenapa dia takut? Apa yang berharga yang terancam? Hidup anaknya. Dia adalah seorang ayah yang luar biasa. Walaupun jabatannya tinggi, dia hebat, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Mohon kepada Yesus, yang saat itu juga banyak orang yang gak seneng, tetapi gak apa-apa. Demi anaknya yang sangat dia cintai, yang sangat berharga, dia merendahkan diri dan mohon kepada Yesus. Jadi yang berharga adalah hidup anaknya yang dia cintai. Berharga gak untuk merasa takut? Tentu ini adalah ketakutan yang nyata. Kita tahu sebagai orang tua, kalau hidup anak kita terancam, kita bersedia lakukan apapun supaya dia bisa sehat, dia bisa sembuh, dia bisa terus hidup. Luar biasa ya orang tua kita ya. Makanya kita harus selalu
bersyukur, berterima kasih, selalu ingat akan kebaikan orang tua. Dan apa yang mengancam? Penyakitnya, kematian. Maka dia merasa takut saat orang bilang, nggak usah ganggu Yesus lagi, anakmu sudah mati. Dia takut. Kematian mengancam, dan ini nyata. Nah, ini yang kita juga harus lihat dalam hidup kita. Jangan-jangan ketakutan kita ini tidak beralasan, karena kita harus ingat, betul dalam hidup ada banyak hal yang berharga. Ada banyak hal yang berharga. Tapi jangan sampai karena kita melindungi satu hal yang berharga, kita mengabaikan berbagai hal lain yang lebih penting, yang lebih berharga, karena usaha kita, ketakutan kita tertuju pada hal yang berharga dan lupa sebetulnya ada banyak hal lain yang lebih berharga yang kita juga harus lindungi. Misalnya, kalau kita hanya peduli pada kecantikan kita lakukan ini, lakukan itu, tapi lupa ketika kita melindungi, pengen awet muda, ya, lakukan ini, lakukan itu, tapi kita lupa untuk jaga kesehatan yang lebih penting. Nah, kalau begitu kita bisa kehilangan hal yang lebih penting karena kita melindungi satu hal yang penting. Jangan sampai demikian. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, kita bisa melakukan hal yang bodoh. Kita bisa jadi lemah, kita jadi bisa beku, kita bisa putus asa. Maka ketakutan punya kuasa. Anda mau gak dikalahkan oleh ketakutan Anda? Gak mau. Puji Tuhan, ada Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja, percaya. Wanita yang sakit 12 tahun disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus bilang, imanmu menyelamatkanmu. Jadi, iman juga punya kuasa. Iman ini luar biasa. Kalau kita hidup dengan iman, iman memberitahu kita tujuan hidup kita apa. Ya, ketakutan itu menakutkan. Tetapi iman bilang kepada kita, ketakutan bukan kata akhir. Ada Yesus yang memberi hidup kekal kepada kita. Ada hidup kekal, ada hidup di surga. Jadi harusnya bahkan ketakutan pun tidak boleh membuat kita jadi terbelenggu dan beku, gak ada semangat lagi. Iman memampukan kita. Iman selalu mengajak kita melihat bahwa kematian bukan kata akhir. Kelemahan bukan kata akhir. Dosa bukan kata akhir. Kegagalanku bukan kata akhir. Ada orang-orang yang menyepelekan aku, itu bukan kata akhir. Penyakitku bukan kata akhir. Ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih penting, ada yang lebih hebat, yaitu Allah sendiri. Nah, kalau kita hidup dengan Allah, hidup kita jadi semangat. Kita tahu bahwa kita bisa selalu percaya dan mohon bantuan dari Tuhan. Harus rajin doa, harus mohon kekuatan dari Tuhan. Kuasa iman, iman punya kuasa. Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk jangan takut, percaya saja. Artinya ketakutan harus dibuang, diganti oleh iman. Ketakutan harus diganti oleh iman. Itu kata kuncinya. Jangan takut, percaya saja. Artinya setiap kali kita merasa takut, kita punya pilihan. Setiap kali kita merasa kita hidup dalam kesesakan, kita punya pilihan. Pilihannya apa? Menyerah atau pasrah pada Tuhan. Romo, apa bedanya antara menyerah dan pasrah pada Tuhan? Orang yang menyerah itu tidak melihat ada masa depan. Orang yang menyerah itu hanya bergantung pada kuasanya sendiri.
Orang yang menyerah itu melihat bahwa kesulitan adalah kata akhir. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan, percaya, seperti dikatakan dalam bacaan pertama, gak ada itu Tuhan punya rencana gak baik buat kita. Tuhan mau supaya kita punya hidup kekal, hidup yang indah. Maut bukan berasal dari Tuhan, tapi dari si jahat. Nah, makanya kalau kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, artinya kita percaya bahwa bersama Tuhan selalu ada jalan yang lebih baik. Mungkin gak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi rencana Tuhan selalu lebih indah daripada rencana kita. Bahkan masalah pun bisa menjadi kesempatan berkat buat kita. Waktu saya masih kecil, papa saya pernah bilangin saya, Adrian, kamu mau gak mendapatkan mujizat yang besar? Mau dong. Siapa dari Anda sekalian yang mau mendapatkan mujizat besar? Angkat tangan. Mau mendapatkan mujizat besar? Ada 2 syarat. Pertama, punya iman. Kedua, punya masalah. Kalau masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Sakit kepala, doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Besokannya sembuh. Siang udah lupa, baru dikasih mujizat sama Tuhan. Tetapi Anda bisa bayangkan, seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, udah ke semua dokter, dan uangnya udah habis. Dia hidup dalam kesesakan. Pilihannya cuman putus asa atau pasrah sama Tuhan. Udah gak punya duit, duitnya udah habis. Bisa buat apa? Di dalam kesesakan, dia pilih untuk beriman. Dia datang pada Tuhan Yesus, pegang jubahnya, sembuh. Masalahnya kecil atau besar? Besar. Mujizatnya kecil atau besar? Besar. Mana bisa lupa, dia disembuhkan dan menjadi pribadi yang baru. Jangan takut dengan masalah. Hari ini saya mau kasih contoh seorang bruder yang luar biasa. Karena ini kan hari ini kan kita ingat, kita merayakan kaul kekalnya dari Bruder Andreas. Bruder Andreas ini sangat mencintai Santo Martinus de Porres. Betul ya Andrea? Tadi sebelum misa saya masih tanya kepada Bruder Andreas. Anda pernah dengar namanya Bruder Martinus de Porres? Bruder Martinus de Porres adalah seorang Bruder Dominikan. Dia lahir di tahun 1579 di abad itu, ya. Tapi dia diangkat jadi santo, dikanonisasi di tahun 1962 oleh Paus Yohanes ke-23, persis sebelum Konsili Vatikan kedua. Apa yang luar biasa dari Bruder Martinus de Porres? Dia ini bruder orang kulit hitam. Kenapa bisa kulit hitam? Karena papanya itu orang Spanyol, pejabat, tetapi mamanya ini orang kulit hitam di Peru, di kota Lima dia lahir. Maka waktu dia lahir, papa mamanya juga belum menikah secara resmi. Jadi Martinus de Porres lahir di luar nikah. Tentu jadi anak lahir di luar nikah nggak gampang. Lebih dari itu, lebih susah lagi, umur 2 tahun papanya tinggalin dia. Jadi dia hanya tinggal sama mamanya aja. Dia punya adik bayi lagi. Tapi begitu mamanya ngelahirin anak yang kedua, papanya tinggalin dia. Bayangin gimana hidup sebagai anak di luar nikah, disingkirin sama banyak orang, gak ada papanya, mamanya harus berjuang sebagai tukang cuci, tukang setrika, kerjaan yang sangat sederhana. Gimana bisa hidup?
Tetapi puji Tuhan, Martinus de Porres bukan tumbuh sebagai anak yang pahit hatinya, bukan tumbuh sebagai anak yang selalu ketakutan, bukan tumbuh sebagai manusia yang gak peduli sama orang lain, yang penting gimana bisa selamatin diriku sendiri aja. Dia bertumbuh sebagai anak yang penuh iman. Saya tanya kepada Bruder Andreas, Andreas, dulu si Martinus de Porres itu gimana bisa kenal Tuhan Yesus? Bruder Andreas bilang, dari mamanya, dari mamanya. Mamanya ajak dia untuk dekat sama Tuhan Yesus, dan dia tumbuh sebagai anak yang beriman. Jadi dia rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ikut ekaristi. Sampai akhirnya kemudian dia jadi bruder dan masuk Ordo Dominikan. Ceritanya panjang. Kalau Anda mau tahu Bruder Martinus de Porres lebih panjang lagi, ceritanya lebih lengkap, nanti tanya kepada Bruder Andreas ya. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah kepahitan hidup, masalah hidup, keterbatasan hidup, sakit penyakit, kemiskinan, ini bukan kata akhir. Tidak boleh membuat kita jadi putus asa. Kita harus belajar dari kata-kata Yesus hari ini, jangan takut, percaya saja. Semoga kita semua selalu dikuatkan dengan iman. Iman harus menggantikan berbagai ketakutan kita, supaya hidup kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.